Nah, hari ini memang hanya ada satu materi pada sore hari ini. Sudah hadir di depan kita ini dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Kalau dari biodata narasumbernya, beliau adalah Bapak Frandiansa. Nomor induknya kelihatan umurnya nih kalau dibacakan nomor induknya. Induknya ini 1977 1207 9703 1003. Luar biasa pengalaman beliau ya. Kalau kita lihat ini bekerjanya mulai dari tahun 97. Saya itu baru 3 tahun kalau nggak salah umur saya. Ya udah cukup lama beliau melakukan kegiatan terkait agroforestry dan RHL, terutama di BPDAS wilayah Kapuas. Kemudian jabatan beliau adalah pengolah data. Tanggal lahir beliau tadi kalau kita lihat nicknya berarti sudah jelas juga, kelahiran tahun 77. Jenis kelaminnya laki, pendidikan terakhirnya adalah S1, instansinya BP2, alamat instansinya ada di Jalan Ayani nomor 121 Pontianak. Nah, kita punya waktu sampai dengan sore hari nanti. Selanjutnya kami serahkan kepada narasumber untuk menyampaikan materi pada sore hari ini terkait arahan kebijakan rehabilitasi hutan. Kami persilakan kepada narasumber untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Baiklah, saya akan coba hari ini sampaikan arahan kebijakan RHL. RHL ini dilaksanakan juga terkait dengan situasi lingkungan kita ya. Seringnya terjadi bencana banjir, longsor, kekeringan, maka daya dukung lahan terhadap das juga berkurang. Contoh kita lihat dari lahan kritis di Provinsi Kalimantan Barat. Dari total luas wilayah kerja BPDAS di Kalimantan Barat itu 14 juta sekian hektar. Sangat kritisnya memang kecil, hanya 1.270, tapi lahan kritisnya lumayan besar tuh ya, ada 715.000. Tenaga kritisnya 505.600.000-an. Jadi itu yang memang lokus-lokus kita yang memang perlu dilakukan kegiatan RHL. Berikut ditampilkan hasil review lahan kritis yang kami lakukan terakhir tahun 2022 berdasarkan tingkat kekritisan lahan di tiap-tiap kabupaten. Nah, ini berdasarkan lahan kritis berdasarkan perfungsi kawasan. Jadi ada sekitar 716 ribuan yang memang perlu kita lakukan pemulihan lingkungannya. Jadi dasarnya untuk pelaksanaan RHL ini Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021. Bapak Ibu bisa download itu ya, di Google pun bisa. Nah, jadi dasar kita pelaksanaan RHL itu di situ. Pengertian RHL sendiri adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Jadi RHL ini terbagi menjadi dua, yaitu rehabilitasi hutan dan rehabilitasi lahan. Kewenangannya berdasarkan PP nomor 23 itu untuk di dalam kawasan hutan itu adalah wewenang pemerintah pusat, sedangkan untuk pemerintah daerah dan ini Pemda adalah di luar kawasan hutan dan di Tahura. Adapun kegiatannya itu terdiri dari RHL vegetatif dan konservasi tanah. Dasar-dasar untuk pelaksanaan sampai nanti ke penyusunan rancangan. Jadi memang kita harus mengacu dulu kepada RU RHL yang sudah disusun ya tahun 2012
22 oleh BPDAS Kementerian LHK. Dari dari RURL itu maka sebagai pemangku wilayah itu baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau pemegang izin harus menyusun RTN RHL-nya. Di sini apabila RURL belum tersusun, pelaksanaan RHL dilakukan berdasarkan hasil telahan peta, antaranya peta lahan kritis, klasifikasi DAS, dan sebagainya. Tapi untuk Kalbar ya kita sudah susun RHL itu untuk 10 tahun dari 2022 sampai 2032 ya, 31-32. Jadi memang untuk pelaksanaan RHL itu baik yang di luar kawasan maupun yang di dalam kawasan kita harus mengacu pada peta RURL yang sudah disusun BPDAS, dan masing-masing pemangkunya menyusun RTN sebagai rencana tahunan. Rencana teknik tahunan RL sendiri itu merupakan rencana yang disusun pada satu tahun sebelum kegiatan. Isinya itu bersifat operasional, termasuk lokasi, volume kegiatan, kebutuhan bahan, upah, serta kegiatan pendukung. Jadi ini lebih mengkerucut kepada tadi yang RURL 10 tahun, yang RTN ini untuk rencana tahunannya. Untuk yang di kawasan hutan yang tidak dibebani hak perizinan dan persetujuan itu dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyusunnya. Jadi mungkin di tiap provinsi, di tiap-tiap UPT yang memang fungsinya itu menangani kegiatan RHL. Taman Hutan Raya itu gubernur atau wali kota. Untuk masing-masing pemegang hak pengelolaan itu masing-masing yang memegang hak izin. Dan untuk perhutanan sosial nanti biasanya gini, kalau memang RHL itu dilaksanakan di perhutanan sosial, maka dalam ini LPHD-nya yang wajib menyusun RTN-nya. Jadi sebelum pelaksanaan kegiatan RHL maka masing-masing pemegang izin, dalam hal ini perhutanan sosial ini kan LPHD, HKM atau apapun bentuk yang izin perhutanan sosial, maka wajib menyusun RTN-nya sebelum pelaksanaan kegiatan RHL. Urutan prioritas pelaksanaan RHL itu berdasarkan analisis lokasi. Jadi RHL itu dilaksanakan di daratan, di mangrove, sepanjang pantai, dan gambut. Jadi prioritasnya itu untuk daratan itu yang pertama dicari dulu yang lahan kritis, daerah resapan kritis, dan rawan bencana. Apabila itu tidak kita dapatkan, maka kategorinya diturunkan ke lahan kritis, daerah resapan kritis, maupun rawan bencana. Begitu juga untuk mangrove, sepadan pantai, dan gambut. Jadi fokus memang yang kritis, rawan bencana, dan merupakan daerah resapan air. Jadi kalau untuk kegiatan yang di mangrove itu lahan terbuka terutama dan area abrasi. Kalau memang kita cari di situ tidak ada, baru kita lanjutkan ke mangrove jarang. Selanjutnya ke tambak atau ke mangrove sedang yang terakhir. Nah, setelah kita menganalisa ke lokasi-lokasi, calon lokasi kegiatan RHL itu, maka kita lanjutkan dengan target luasan yang harus direhabilitasi. Jadi dari RTN itu kan untuk tahunannya mempertimbangkan juga kebijakan di daerah, ketersediaan anggaran ini paling penting, dan kebijakan prioritas pembangunan. Jadi kita melaksanakan RHL walaupun danaannya juga tidak cukup, menyesuaikan. Jadi yang fokuskan dulu yang utama, dan skala prioritasnya tadi ada di sini. Nah, jadi kalau BPDAS sendiri sebagai PT Kementerian yang melaksanakan kegiatan RHL, kami untuk tahun 2023 ini ada melaksanakan RHL vegetatif, RHL sipil teknis,
dan perbenihan. Untuk 2003 ini sudah ada yang selesai. Mungkin Bapak Ibu dari Sanggau ya? Banyak ya? Semua ya? Jadi untuk di Sanggau itu kami melaksanakan untuk yang tahun ini itu di Pisang, di Teriang, tidak luas itu 50 hektar sebagai pelaksanaan dari BPDAS. Terus ada juga sipil teknis berupa DPN dan GP. Penguatan tebing ekohidrolika itu di Sanggau juga ada di Sejua. Yang untuk tahun ini, yang untuk tahun depan kami fokusnya ke Bengkayang untuk DPN GP dan ekohidrolika. Sedangkan RAL itu untuk yang 425 kebetulan kami juga baru selesai yang menyusun karena kan rancangan itu dibuat T-1. Jadi yang untuk yang dilaksanakan BPDAS itu kami sudah selesai rancangannya, tapi rancangannya untuk RAL intensif yang 625 bukan yang agro ya. Jadi ada 420 hektar itu di Sanggau, Sambas, dan Melawi. Nah, ini untuk yang kegiatan lain usaha ini juga kami belum dapat untuk tahun yang 2024. Untuk 2023 ini di Melawi dan di Kapuasulu. Jadi RAL itu Bapak Ibu ada 2 kegiatan. Apa itu RAL? Yang pertama RAL itu berupa yang kedua sipil teknis. Apapun kegiatannya diantaranya yang seperti kita lihat itu hutan rakyat, revitalisasi hutan mangrove, padan pantai, penghijauan lingkungan, kemudian ikat tambang dan banyak lagi seperti rehab das yang dilaksanakan oleh pemegang izin. Dan sipil teknis, kegiatan ini biasa dulu sampai tahun terakhir ini juga pernah kami lakukan sampai tahun ini dan rencana untuk tahun depan. Untuk kegiatan RAL yang revitalisasi tadi ya ada terbagi 2, intensif 625 dan agroforestry. Nah, di sini kan Bapak Ibu apa itu RAL agroforestry, gimana runtutannya sampai polanya kenapa harus agroforestry itu berdasarkan dari tutupan lahannya. Jadi kita untuk menentukan RAL itu polanya apa perlu juga mengacu pada RUU RAL yang dibuat, peta kritis dan survei lapangan, itu yang paling penting. Dari situ kita bisa menentukan apakah di situ dilaksanakan penanaman 625 atau 1100 atau agroforestry. Yang membedakan antara intensif dan agroforestry hanya di sini. Apabila ada masyarakat di dalam lokasi, artinya ada aktivitas itu baik pertanian atau perkebunan yang masih aktif, maka bisa dilakukan polanya agroforestry. Dan kalau yang intensif itu biasanya kita pilih yang lokasi lahan-lahannya memang tidak kurang, sudah misalnya setelah berladang ditinggal 6 karet gitu, tidak diladangi lagi. Nah itu kita pilih untuk yang intensif. Sedangkan yang masih ada aktivitas biasanya kita lakukan pola agroforestry. Ini pengertian agroforestry yang saya kutip dari peraturan P23 tadi, bahwa agroforestry itu adalah optimalisasi pemanfaatan lahan dengan sistem kombinasi tanaman berkayu, buah-buahan atau tanaman semusim hingga bentuk interaksi ekologis dan ekonomis di antara komponen lingkungan. Jadi untuk kebanyakan wilayah PS ini kan terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi ya, kebanyakan ya. Ada kan hutan konservasi yang ada APS-nya kan. Jadi untuk hutan lindung itu itulah kriteria yang jenis tanaman yang harus dipilih, yaitu tanaman yang mempunyai perakaran dalam, yaitu transpirasi rendah, ABK yang menghasilkan getah kulit buah atau tanaman kayu-kayuan yang untuk jangka panjang. Sedangkan kalau di hutan produksi yang jelas dipilih tanaman yang nilai komersialnya tinggi, bibit dan benihnya mudah didapat,
terus prospek pasarnya juga ada, dan menyesuaikan dengan iklim yang lokal setempat. Untuk area agroforestry sendiri ada terbagi menjadi karena ini kita namanya RAL itu lebih banyak fokus ke menanam daripada yang tipe teknis. Jadi untuk ketentuannya bahwa untuk kegiatan agroforestry itu jumlah tanamannya 400 batang per hektar, ditambah tanaman selam atau tanaman pagar, sekat bakar minimal 25%. Jadi minimal ada tanaman selanya 100 batang. Atau juga bisa dipilih kalau apabila sudah ada tanaman sela, sudah ada aktivitas yang tanaman semusim di situ, ya dipilih paling tidak sedikit 500 batang dengan tanaman pokok minimal 200 batang. Jadi waktu survei lapangan, waktu Bapak Ibu mencoba inventarisasi lokasi, di situ bisa menentukan mau dipilih yang mana, apakah yang 400 batang atau yang 500 batang, minimal tanaman pokoknya 200 batang. Untuk tanaman sela ini misalnya kopi, lantoro gitu, dan itu hanya biasanya dilakukan untuk tahun pertama. Jadi untuk tahun kedua, untuk tahun ketiga, kegiatan RAL ini kan biasanya 3 tahun, multi-hias 3 tahun. Jadi untuk tanaman selanya itu biasanya dilaksanakan hanya untuk tahun pertama. Tanaman selanya menyesuaikan dengan keinginan masyarakat dan ketersediaan bibitnya. Jadi kita lanjut untuk tahapan pelaksanaan RAL itu ada beberapa tahapan ya. Yang pertama itu penyusunan rancangan. Jadi di antara kegiatan penyusunan rancangannya antara lain itu penyiapan bahan, analisis data dan identifikasi data. Jadi di mana kita mau akan melaksanakan RAL itu, dari runutan di atas tadi dari RAL, SDM yang telah disusun, survei lapangan, baru kita tentukan di peta, dianalisis pola RAL apa yang akan dipilih. Dilakukan juga identifikasi biofisik. Di sini pengumpulan data berupa mungkin curah hujan 10 tahun terakhir yang biasa kami lakukan, jenis tanahnya. Untuk sosial ekonomi dan budaya ini kita biasanya melakukannya itu termasuk demografinya, kita kumpulkan datanya, terus ada budaya setempat, potensi konfliknya apa, itu tetap akan dituangkan nanti di dalam rancangan kegiatan kita. Setelah kita kumpulkan itu, maka yang selanjutnya biasanya kami lakukan itu pemancangan batas bagi blok. Untuk ketentuan luas hektar itu juga diatur apabila dia untuk satu petak itu ukurannya sampai 30 hektar, 25 sampai 30 hektar. Apabila antar petak berjauhan itu biasanya kita bagi menjadi beberapa blok. Untuk luasan satu blok itu sendiri paling luas 250 sampai 300 hektar. Nah, dari data-data yang dikumpulkan itu maka disusun naskah rancangannya dengan peta skala 1/5000 sampai dengan 110.000 dan dilakukan pengusahaan sesuai dengan lokasi mana ini. Misalnya kalau PS ini yang menyusun siapa, yang menilai siapa, dan yang mengesahkan siapa. Yang kedua dari tahapan pelaksanaan ini adalah penyiapan sarana dan prasarana. Jadi setelah rancangan itu Bapak Ibu buat, kegiatan selanjutnya itu tahapan pelaksanaan. Ini sudah ke T0-nya sudah, bukan T-1 tadi. Yang untuk perancangan itu kan bisa dilakukan di T-1 atau di tahun pelaksanaan.
Jadi di persiapan ini antara kegiatannya itu pembuatan bumbu kerja, papan nama, papan petak, berapa petak yang akan dibuat, terus ngecek lagi blok-blok batas, pembuatan jalan periksa, pembersihan lahan, dan pengadaan patok larikan dan ajar. Itu item-item kegiatan yang untuk pelaksanaan untuk sarana dan prasarana. Yang ketiga adalah penyediaan bibit. Jadi pembuatan RAL ini bisa dilaksanakan dengan melaksanakan pembuatan bibit swakelola kelompok atau melalui persemaian permanen atau dengan sistem pengadaan. Jadi menyesuaikan juga dengan kebutuhan, apakah barang itu bisa dilakukan di swakelolakan kelompok atau dari pelaksana ini melakukan pembelian ke penangkar bibit misalnya kan, atau penyedia bibit. Yang perlu diperhatikan untuk pemilihan jenis tanaman ini adalah menggunakan benih yang dari pengada bibit yang terdaftar. Jadi memang kalau memang pengadaan bibitnya atau untuk 11 jenis, apabila ada kegiatan yang menggunakan bibit 11 jenis ini, Serimon Jati ini, maka harus dari sumber yang bersertifikat untuk 11 jenis ini. Seandainya misalnya 11 hijaran sini akan dilaksanakan tapi ketersediaannya kurang misalnya kan, atau susah dicari, kalaupun ada harganya juga tidak sesuai anggaran, biasanya bisa dari bukan benih bersertifikat tapi PPK selaku ibaratnya pejabat pembuat komitmen bisa bersurat ke Direktur Perbenihan Tanaman Hutan atau ke Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan, menerangkan bahwa kebutuhan bibit ini tidak tercukupi atau tidak tersedia di lokasi yang akan dilaksanakan RAL. Jadi bisa bersurat sebagai dasar bahwa bisa menggunakan bukan benih yang bersertifikat. Misalnya kan, misalnya kita pohon kemiri membelinya di Sulawesi misalnya kan, biayanya terlalu tinggi, tidak cukup apabila harus bersertifikat. Mungkin kemiri di sini banyak, tapi kan bukan benih bersertifikat. Nah, itu bisa bersurat PPK-nya ke Direktur PTH atau ke Kepala BPTH. Tahapan selanjutnya itu penanaman. Jadi di sini ada kegiatan item penanaman ini, diantaranya pembuatan lubang, pemberian pupuk dasar, dan media tanam. Kalau memang diperlukan tambahan untuk media tanam. Pupuk sendiri biasanya kita lakukan kalau pelaksanaan dari penol itu 2 kali. Jadi pada saat penanaman 1 kali, dan pada saat pemeliharaan penyulaman 1 kali. Nah, pemeliharaan sendiri karena ini RAL biasanya multi-year 3 tahun, maka pemeliharaan itu ada 3 kali di tahun berjalan. Di tahun pertama, di tahun pertama ini tahun kedua ya, tahun pertama ini tahun kedua, dan di tahun kedua, di tahun ketiga. Gitu. Untuk tahun berjalan ini biasanya bibitnya disediakan 10% dari tanaman pokok. Tahun kedua itu 20%. Dan tahun ketiga 10%. Jadi apabila Bapak Ibu merancang kegiatan, jangan lupa di tahun berjalan itu disediakan bibit 10%. Jadi misalnya perlunya 400 batang per hektar, 100 hektar berarti 40.000. Jadi untuk tahun pertama itu jangan lupa dianggarkan 44.000, 10%-nya. Tahapan selanjutnya setelah pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan, itu penilaian tanaman dan pengawasan. Jadi kegiatan di pemeliharaan tanaman itu antara lain penanaman, pemeliharaan tahun berjalan,
Itu penilaiannya apakah tanaman itu berhasil atau tidak, di sini kuncinya. Jadi tiap tahunnya itu dinilai, apabila tidak menyampai 75%, maka RAL kita itu dianggap gagal. Dan pelaksananya mungkin sesuai kontraknya tidak akan dibayar. Jadi minimal di tahun pertama itu 75% nilai keberhasilannya, dengan biasanya intensitas penilaiannya itu 5%. Dengan membuat PU misalnya gitu kan. Nah, terus untuk tahun kedua itu pemilihan tahun pertama begitu juga sama 75%. Dan di tahun ketiga pemeliharaan tahun kedua itu juga minimal penilaiannya 75%. Itu dibuktikan juga dengan laporan dari pengawasan dan berita acara hasil penilaian. Selanjutnya tahapan terakhir dari pelaksanaan RAL itu di tahun ketiga biasanya tiap tahun diserah terimakan.